Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam program rohani Smokol Pagi. Dan mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari datang dengan hati yang bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang bersyukur untuk hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, menyadari bahwa kami terbatas, kami butuh Tuhan. Sebab itu doa kami, Tuhan terimalah semua ucapan syukur kami lewat nyanyian, sembah, pujian kami pagi hari ini. Terima kasih, kami berdoa bersyukur kepadamu, memulai hari ini dengan bawa pujian bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu. Katakan kau ku rindu, oh, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan kau ku rindu, rindu. Oh, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu Tuhan, kau yang kami rindukan, kau ku rindu. Oh, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Oh Yesus, berada di dekatmu. Mari ambil waktu sejenak kita sembah Dia. Yesus, kami rindu Engkau. Yesus, kami membutuhkan-Mu. Oh, Yesus, Tuhan, Yesus Allah kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau penolong kami. Yesus, kami rindu, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak bisa buat apa-apa. Oh, di luar Engkau Yesus, kami binasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang ku percaya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Haleluya. Tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami puja. Yesus, hanya Engkau satunya pribadi yang ku sembah. Pagi ini Tuhan kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Kau tak pernah tinggalkan umat-Mu, Kau tak pernah biarkan umat-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berharga di mata-Mu. Oh, oh, oh.
Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Terima kasih. Sukacita hari ini, saya percaya kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan sehingga kita siap jalani hari ini dengan kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa, karena kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami mengakui kami tidak bisa jalani hari ini tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji menyembah Tuhan senantiasa, bahkan kami akan mendengarkan firman. Biar firman terus berbicara bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sama-sama kita akan belajar tentang damai sejahtera.
Sebab saya percaya siapapun kita butuh apa yang namanya damai sejahtera. Bahkan kalau boleh dibilang kalau ada toko yang menjual damai sejahtera, saya percaya toko itu akan menjadi toko yang paling laris di dunia. Kenapa? Sebab uang yang kita punya, nama besar yang kita punya, jabatan yang kita punya tidak mampu membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Pastikan engkau dan saya miliki damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita lihat satu ayat dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 bilang begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Lalu perhatikan ada kalimat yang Yesus katakan begini. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus lagi menjelaskan atau mengingatkan engkau dan saya. Bahwasanya begini, apa yang dia sediakan bagi kita selalu sangat jauh berbeda dengan apa yang dunia sediakan bagi kita. Sebab semua yang Yesus sediakan bagi kita itu bersifat kekal yang kita tidak bisa miliki dari dunia ini. Bahkan kita tidak bisa beli dengan uang ya. Sebanyak apapun uang yang kita punya kita tidak bisa beli itu. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana supaya waktu-waktu yang Tuhan percayakan kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Bukan cuma kita tetapi sampai keluarga kita baik suami, istri, anak-anak kita tetap menikmati damai sejahtera. Yang pertama dalam Yesaya 32 ayat 17 bilang begini ya. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dikatakan di mana ada kebenaran, ternyata supaya kita hidup dalam damai sejahtera, kita harus buat keputusan, saya mau hidup dalam kebenaran. Ya, sebab Alkitab bilang di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sebaliknya tentunya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak mungkin kita hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun kita punya semuanya di dunia ini, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Sebab itu yang Alkitab bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bahkan dalam Injil Yohanes 8 ayat 32 bilang begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Alkitab lagi terus menjelaskan kepada engkau dan saya. Kebenaran atau firman atau Yesus yang kita punyai, yang kita miliki. Hanya dia yang bisa memerdekakan kita. Saudara bayangkan orang kalau tidak merdeka. Dia hidup di bawah kutuk dosa. Ya, di bawah kutuk perbudakan apa saja. Saya percaya dia tidak akan mungkin miliki damai sejahtera. Makanya Alkitab katakan cuma kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, maka kita akan menjadi orang merdeka. Kita tahu kalau kita orang merdeka, maka saya percaya damai sejahtera itu akan menjadi milik engkau dan saya. Oleh sebab itu hari ini pastikan bahwa engkau buat keputusan, saya harus hidup dalam kebenaran. Biar kebenaran memerintah dalam kehidupan saya. Biar Yesus sang kebenaran itu hadir di dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Supaya benar-benar kita, keluarga kita alami apa yang damai sejahtera yang dunia tidak bisa kerjakan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Alkitab bilang begini dalam Roma 2 ayat 10 bagian A. Dikatakan tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, dikatakan sekali lagi dikatakan tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi supaya kita tetap hidup dalam damai sejahtera, kita harus putuskan hari ini. Kita mau jadi orang percaya yang terus berbuat baik.
Tahukah kita bahwa orang yang tidak mau berbuat baik, saya pastikan dia tidak ada damai sejahtera. Sebab orang yang tidak berbuat baik, dia hidup dalam apa? Kecemburuan, kemarahan, benci, iri hati, kemunafikan. Tidak mungkin orang seperti itu akan ada damai sejahtera. Makanya Alkitab bilang orang yang berbuat baik, mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Alkitab tidak katakan orang yang rajin ke gereja. Sebab begini, ada banyak orang yang ke gereja. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, tapi tidak mau melakukan apa yang baik atau tidak sanggup berbuat baik. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya adalah orang percaya yang bilang sama Roh Kudus, tolong saya setiap hari saya mau melakukan apa yang baik. Yang melakukan apa yang baik. Sebab Tuhan juga bilang kalau kita melakukan apa yang baik, Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan apa yang baik, Bapa tidak akan pernah dipermuliakan. Yang ada kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah mari kita lihat dalam Titus 2 ayat 7a bilang begini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikanlah dirimu sendiri, artinya kita berurusan dengan diri kita sendiri. Bukan orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain, kita tidak bisa urus orang lain. Tapi Alkitab bilang jadikanlah dirimu sendiri, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Suatu teladan dalam berbuat baik, itu yang Tuhan mau. Kita jadi teladan dalam apa? Perbuatan baik ya. Kenapa Yesus mau kita berbuat baik? Saya diberkati dengan satu ayat dalam Mazmur 40 ayat 4 bilang begini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Ayat ini saudaraku kalau kita teliti ini ada satu keganjilan. Dikatakan begini, iya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Lalu dibilang begini, semua orang akan melihatnya. Mestinya nyanyian itu didengar bukan dilihat. Tetapi kenapa Alkitab bilang ia memberikan nyanyian baru dalam mulut kita supaya semua orang akan melihatnya. Artinya kita pakai mulut kita memuji Tuhan. Tetapi gaya hidup kita juga harus selaras dengan kehendak Tuhan. Harus seirama dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Tetapi gaya hidup kita, perjalanan kehidupan kita tidak pernah seirama dengan kehendak Tuhan. Makanya Alkitab bilang dia berikan nyanyian baru. Biar orang melihat gaya hidup kita. Kita memuji Tuhan, orang lihat gaya hidup kita. Bagaimana kita jalani hidup lalu bilang mereka menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bagaimana sudahkah lewat perjalanan kehidupan kita. Lewat gaya hidup kita. Ada orang yang datang kepada kita lalu bilang, kenapa kamu selalu berbuat baik? Lalu kita akan buktikan bahwa karena Yesus di dalam kita. Sehingga mereka pun akan datang kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Bilang begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau ada kata diperlengkapi artinya Yesus tahu sebelumnya engkau dan saya tidak punya perbuatan baik. Tetapi sejak kita menjadi miliknya dikatakan begini, apa yang kita tidak punya Yesus perlengkapi itu. Setiap orang yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi apa yang kita tidak punya Yesus perlengkapi supaya dari kehidupan kita menghasilkan perbuatan baik. Kita ingat kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Jadi hasil dari keselamatan yaitu kita punya perbuatan baik. Supaya lewat hidup kita Bapa dipermuliakan. Apa kata firman Allah kalau kita tidak berbuat baik ya. Seringkali kita lupa ayat ini. Apa kata firman Allah ketika kita tidak berbuat baik? Titus 1 ayat 16 bilang begini. Mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dikatakan mereka menyangkal Allah. Dengan apa? Bukan nanti kalau ada anak muda menikah pindah agama itu menyangkal Tuhan.
Kita tidak sadari, Alkitab bilang, kita mengaku mengenal Allah tapi dengan perbuatan kita keji dan durhaka. Kita tidak sanggup berbuat sesuatu pun yang baik. Alkitab bilang kita sudah menyangkal Allah. Oleh sebab itu jangan kita cuma judge, oh Petrus itu menyangkal Allah, menyangkal gurunya. Mungkin juga kita sudah menyangkal Allah dengan cara kita jalani hidup tanpa perbuatan baik. Oleh sebab itu jadilah orang percaya yang hidup dalam kebenaran supaya sungguh-sungguh damai sejahtera menjadi bagian engkau dan saya. Kita lewati hari-hari yang Tuhan percayakan dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Sebab Alkitab bilang dia berikan damai sejahtera dan itu dunia tidak pernah bisa berikan bagi engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati.